Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Jadikanlah seluruh bangsa kan kayak gitu. Kenapa dipotong bangsa muridnya Bang Rudi? Murid Yesus itu bangsa apa Bang Rudi ke-12-nya? Bangsa Yahudi. Nah, mau dipotong-potong pula Bible-nya sendiri. Gimana sih? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsanya bangsa Yahudi semua, nggak ada bangsa Batak. Gimana sih, mau dipotong sendiri Bible-nya? Coba baca yang lengkap gitu ya. Jangan, saya nggak bisa dikibulin Bang Rudi. Coba Bang Rudi buka ayatnya, baca lengkap-lengkap. Jadikanlah bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah, kan kayak gitu, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tahu ayatnya Bang Rudi. Nggak bisa ente kibulin saya gitu. Jadi Bang Rudi, itu bangsa murid Yesus. Murid Yesus itu bangsanya apa? Yahudi semua, Israel semua Bang Rudi. Nggak ada bangsa Asia, nggak ada. Ya, nggak ada bangsa Eropa, nggak ada gitu. Bang Rudi mau main kata-kata berkaitan dengan masalah para nabi diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri dan memakai bahasa kaumnya. Baik, saya jelaskan. Premingan Bang Rudi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbangsa Arab dan menyampaikan kepada kaumnya dengan bahasa Arab, bukan dengan Indonesia. Kan kayak gitu. Tadi saya sudah bacakan Bang Rudi, ya, nabi lain nggak ada mempunyai ayat seperti ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma khusus bangsa Arab, tapi untuk keseluruhan umat gitu. Nabi lain adakah ayatnya seperti itu? Enggak ada Bang Rudi, enggak ditemukan gitu. Nabi lain diutus untuk kaumnya sendiri dengan bahasa kaumnya sendiri gitu, agar mudah dimengerti. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW berbangsa Arab, berbahasa Arab, tetapi kami orang Indonesia itu berbahasa Indonesia dan mengikuti bahasa Arab? Kenapa? Cintailah bahasa Arab karena tiga. Karena aku dari bangsa Arab. Terus karena aku berbahasa Arab, kata Nabi kami. Dan penduduk surga bahasanya bahasa Arab. Itulah alasan kami mengapa kami memakai bahasa Arab meskipun kami orang Indonesia. Lihat kami, ketika kami beribadah, semua serentak sama, bacaannya sama, pakai bahasa Arab semuanya. Nggak ada di masjid A pakai bahasa Arab, masjid B bahasa Cina, nggak ada. Nggak ada juga masjid C pakai bahasa Indonesia, nggak ada. Semuanya rata bahasa Arab. Coba gereja Bang Rudi, gereja Batak pakai bahasa Indonesia. Ente ke Cina, itu orang Cina nggak ngerti. Kamu ngomong apa kata orang Cina? Lain Islam Indonesia ke Amerika paham karena pakai bahasa Arab. Islam Indonesia mau ke Cina paham orang Cina apa yang dibaca. Islam Indonesia mau ke Eropa, paham orang Eropa. Lah, coba Bang Rudi, kalau bahasa Bang Rudi, ibadahnya seperti apa? Di Indonesia bahasa Indonesia, terus di Cina pakai bahasa Cina. Kalau Kristen Indonesia ke Cina, ketawa mungkin orang Cina. Karena apa? Enggak satu bahasa. Nah, maka dari itu, Bang Rudi, itulah alasannya kenapa kami memakai bahasa Arab. Karena tiga tadi yang saya jelaskan. Cintailah bahasa Arab karena tiga. Satu, karena aku dari bangsa Arab. Yang kedua, karena aku berbahasa Arab. Yang ketiga, karena penghuni surga itu berbahasa Arab. Coba Bang Rudi, apakah ada seperti di Islam? Kristen itu nggak ada Bang Rudi, nggak ada. Kita tahu Yesus itu beribadah, ya, dia memakai bahasa Aramaik di kesehariannya. Pastinya dia berdoa memakai bahasa Aramaik, ya. Nah, Nabi kami memakai bahasa Arab. Kami pun berdoa memakai bahasa Arab. Contoh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa jiyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Pakai bahasa Arab kami karena mencontoh ke Nabi kami. Ibadah kami, sholat memakai bahasa Arab. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Begitu pula kami melakukannya. Sekarang adakah di Kristen, contoh khususnya di Indonesia, dan dikhususkan kepada Bang Rudi di Batak,
Adakah di Batak sana gerejanya beribadah memakai bahasa Yesus? Coba jelaskan. Oke, Silakan. giliranku sekarang, Tat. Ya, terima kasih. Aku geli melihatmu nih, Tat. Perintah itu jelas, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Justru, aduh sebentar ya. Justru yang memotong itu dirimu, Tat. Pergilah, jadikan seluruh, potong bangsa muridku. Oh, bangsa murid ini kan bangsa Israel. Kan lucu, Tat. Maksudnya pergilah. Ini kan perintah kepada para murid. Jadikan seluruh bangsa itu muridku. Maksudnya orang itu diperintahkan menjadikan bangsa-bangsa di dunia ini menjadi murid Yesus. Bukan disuruh jadikan bangsa, pergilah, jadikan, dipotong di situ bangsa muridku. Bukan begitu, Tat. Tanda bacanya harus jelas. Oke. Nah, sekarang mengenai ente bilang bahasa di surga bahasa Arab. Kasihan sekali orang yang sebelum lahirnya Arab, tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Paham kan? Dan buktinya ketika Allah berfirman kepada Musa, tidak menggunakan bahasa Arab tuh. Ketika Allah berfirman kepada Adam juga tidak menggunakan bahasa Arab. Mereka di surga tuh. Kenapa saya berani mengatakan tidak menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu ada setelah ada bangsa Arab. Sebelum bangsa Arab ada, tidak ada bahasa Arab, Tat. Boleh cari di seluruh kamus dunia. Sebelum bangsa Arab ada nggak bahasa Arab? Nggak ada. Bahasa Arab itu ada karena ada bangsa Arab. Alkitab menjelaskan, Tat, bahwa kalau kita lihat di dalam kisah para rasul 2, orang berbahasa roh, itu baru benar. Seluruh bangsa mengerti apa yang diucapkan. Jadi bagi kami nanti kami di surga, kami menggunakan bahasa roh, tidak menggunakan bahasa manusia. Sebab bahasa manusia ini adalah bahasa yang sudah dikocar-kacirkan oleh Tuhan kami. Dimulai dari di Kejadian 11 ayat 6. Baiklah kita turun untuk mengacaukan bahasa-bahasa mereka, karena mereka mendirikan menara Babel. Itu jalannya, Tat. Paham ya? Nah, sekarang kalau kamu katakan Muhammad itu bagi seluruh alam, saya ini bagian dari alam. Muhammad bukan untuk saya. Karena saya tidak beriman kepadanya. Muhammad juga bukan untuk Hindu. Kalau Muhammad bagi seluruh alam, lantas kenapa kalian mengkafir-kafirkan kami? Loh, orang Muhammad bagi seluruh alam, juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu dan Buddha. Apakah agama Hindu Buddha juga dari Allah? Sehingga dia bagi Hindu bagi Buddha juga? Kan tidak, Tat. Muhammad itu hanya bagi orang Islam. Orang Islam kebetulan ada dari berbagai bangsa, itu baru benar. Tapi kalau bagi seluruh alam, saya tidak menerima. Karena saya tidak beriman. Oke, Tat, silakan ente lagi. Oke, Bang Rudi. Ajaran Islam itu untuk keseluruhan. Makanya kan bahasanya wama arsalna, Kak. Arsalna itu artinya diutus, engkau diutus. Utus untuk apa? Menyampaikan wahyu. Wahyu untuk seluruh alam. Ya. Gimana sih Bang Rudi? Bahasanya makanya dipahami. Ya. Arsalnaka itu mengutus engkau, Bang Rudi, untuk seluruh alam. Kalau Bang Rudi ingkar, makanya saya bacakan tuh Quran surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kalau Bang Rudi tidak mau menerima nabi kami, enggak apa-apa. Lalu ancamannya seperti apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Di situ di dalamnya khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Abada itu di bawahnya. Jadi konsekuensi dari Bang Rudi sendiri mau terima nabi kami atau tidak. Tapi yang jelas utusan ini yang dia bawakan adalah ajaran dari Tuhan untuk seluruh alam. Jadi makanya orang yang menutup
menutup dirinya kepada nabi kami, disebut orang yang menutup diri yaitu kufur atau kafir. Ancamannya jelas neraka jahanam gitu. Jadi itu hak Bang Rudi mau terima nabi kami atau tidak. Coba kalau lihat umat Islam tuh ya Bang Rudi ya. Apakah Islam itu memusuhi Yesus? Enggak. Malah memuliakan Yesus. Sedangkan Kristen memusuhi kepada nabi kami gitu. Nabi Musa kami terima, Nabi Isa kami terima, Yesus kami terima. Dari seluruh nabi kami muliakan. Lah, kalau ente gimana Bang Rudi? Nabi Muhammad SAW saja dimusuhi. Sudah sejak beliau hidup gitu. Nah Bang Rudi ada penjelasan yang tertinggal dari Bang Rudi ya. Saya belum menerima penjelasan tentang masalah bahasa. Bahasa tadi. Masalah bahasa ibadah. Tadi kan saya sudah menyampaikan ya Bang Rudi ya. Kepada Bang Rudi sendiri. Bang Rudi, kami umat Islam itu mengikuti nabi kami ketika beribadah. Karena dia berbangsa Arab, dia berbahasa Arab, ibadahnya pakai bahasa Arab, maka ada dalilnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata nabi kami. Nabi kami sholatnya memakai bahasa Arab. Maka dari itu ketika umat Islam di Indonesia datang ke Amerika, paham apa yang dibaca. Islam di Indonesia datang ke Cina, paham orang Cina apa yang dibaca. Coba Kristen Indonesia ke Cina sana, mungkin Anda dibilang akan Anda akan dibilang sinting oleh orang Cina gitu. Kamu baca apa? Kamu baca apa di gereja ini, kata orang Cina di sana. Coba Yesus saja ya itu berbahasa Aramaik setiap harinya. Mana ada Kristen meniru Yesus ketika beribadah memakai bahasa Aramaik. Yesus kita tahu dia berdoa dan bersujud. Pakai bahasa apa dia? Berdoa kepada siapa? Pasti memakai bahasa Aramaik. Adakah Kristen berdoanya memakai bahasa Aramaik yang dipakai oleh Yesus? Coba Anda jelaskan itu. Di mana juga dalilnya Yesus memerintahkan Kristen untuk mengikuti bahasa dia, untuk mengikuti ibadah dia. Coba, di mana di Bible itu? Coba jelaskan kepada saya, di mana Yesus memerintahkan Kristen untuk memakai bahasa dia, untuk mengikuti ibadah dia? Nggak ada, Bang Rudi. Karena memang Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel, bukan Bani Batak, bukan Bani Asia gitu. Nah, kalau saya jelas jalur Islam seperti apa. Sekarang tolong Anda jelaskan jalur Kristen seperti apa. Nah, ini tandingan selanjutnya. Itu saya pengen dengar 5 menit, silahkan habiskan full gitu. Saya pengen dengar dulu apa yang Bang Rudi jelaskan. Silakan. Oke, Tat. Terima kasih. Ya. Oke. Syukran jazakallah ya. Kita tunggulah biar muncul dulu ini. Ya, biar asik. Loh, kok nggak muncul ya? Tunggu, Tat. Tanding ulang dulu kita, Tat. Oke. Ya. Ya. Terima kasih, Tat. Kalau kamu bertanya, kalian harus berbahasa Arab. Saya jadi curiga. Jangan-jangan Tuhanmu yang nggak tahu bahasa asing-asing. Hanya tahu bahasa Arab. Makanya dia hanya mendengar doa yang berbahasa Arab. Dan itu tadi sudah kamu pastikan bahwa bahasa Arab itu bahasa surga, kamu bilang. Tat. Mantap, Rudi. Praduga saya begitu jadinya. Bahwa Allah SWT nggak mengerti bahasa-bahasa di dunia. Kalau kami di Indonesia berbahasa Indonesia. Orang di Cina bahasa Cina. Tuhan kami ngerti semua bahasa ini. Mau bahasa apapun kami dia ngerti. Bagaimana kalau kami datang ke RRC, kami misalnya ibadah di sana, itu juga tidak masalah, Tat. Ya, ketika dibuka misalnya Matius 1, di sana dalam bahasa Cina, kami punya misalnya Bible bahasa Indonesia, sama isinya. Hanya lafalnya bahasanya yang berbeda, isinya sama. Dan sekarang coba kamu lihat, Tat, kamu pernah nggak lihat orang di PBB? Di PBB itu orang berbicara dalam berbagai bahasa. Sudah ada langsung otomatis di telinga mereka ini penerjemah dalam berbagai bahasa, Tat. Sekarang nggak laku lagi seperti itu. Kalau zaman dulu ya mereka harus satu bahasa karena mereka tidak bisa mengartikan.
Dan Tuhannya Ustadz bisa nggak bahasa Indonesia? Apa buktinya? Nggak ada. Karena dia hanya bisa bahasa dua bahasa. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Tapi Ibrani pun saya ragu. Karena tidak ada kitab berbahasa Ibrani milik Islam. Yang ada Al-Quran aja. Taurat tidak ada, nggak jelas di mana. Zabur di mana nggak jelas. Injil di mana nggak jelas. Allah SWT itu memang dikatakan adalah pemilik kota Mekah itu. Dia nggak pemilik kota Yerusalem. Lantas bagaimana Ustaz mengatakan, menafikan nabi-nabi terdahulu yang menggunakan bahasa selain Arab? Suara putus-putus, ya agak agak bagus ya. Sabar ya. Nah, jadi itu dia bagaimana kami dengan beribadah? Lah, Tuhan kami kan maha pintar. Bahasa apapun kami, dia bisa mengerti, menerima apa ucapan kami. Contoh di samping saya ada orang Chinese, misalnya. Dia berbahasa Cina ibadah, saya berbahasa Indonesia. Tidak menghalangi Tuhan kami tidak menerima doa kami. Dia mengerti. Sekalipun saya tidak mengerti apa yang dia ucapkan, dia tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Enggak masalah, Tad. Itu hal yang biasa. Nah, kemudian dirimu mengatakan bahwa saya menolak, membenci Nabi Muhammad. Saya tidak pernah membenci Nabi Muhammad, tapi saya tidak menerima. Tidak menerima bukan berarti membenci, Tad. Saya tidak menerima. Kenapa saya tidak menerima? Karena itu bukan iman saya. Bukan berarti membenci. Kalian menerima, katanya menerima Isa. Andai kata Yesus hidup hari ini, Tad, yang pertama melempari Yesus itu selain Yahudi adalah umat Islam. Kenapa? Karena Yesus sekalipun manusia mensejajarkan diri dengan Tuhan. Kau baca aja Yohanes 10 ayat 34. Bukan karena perbuatan baik kami melempari engkau, tetapi sekalipun engkau manusia, engkau mensejajarkan diri dengan Tuhan. Di dalam ajaran Islam bisa nggak mensejajarkan diri dengan Tuhan? Kan tidak bisa. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran surah Al-An'am 116 kan Allah bertanya, apakah engkau menjadikan apa itu intinya Maria, Isa dan Allah itu tiga Tuhan? Apa kata Isa? Mana ada aku bilang begitu, katanya. Jadi itu cukup jelas ya, Tad. Kami itu bukan membenci Muhammad, tapi tidak menerima. Tidak menerima bukan berarti membenci, Tad. Karena tidak, iman saya kan tidak boleh. Iman ini Allah itu pencemburu, Tad. Tidak boleh saya sebagai Kristen terus saya beriman kepada Muhammad. Kalian juga nggak boleh beriman kepada Muhammad terus kalian beriman kepada Yesus. Nggak ada. Kalau kepada Isa silakan. Kepada Yesus nggak bisa karena dia adalah Tuhan bagi kami dan juru selamat. Oke, Tad, itu yang bisa aku sampaikan. Kita habiskan dulu nih. Habis itu jenengan lagi 5 menit. Sabar. Itu, oke. Saya belum bertanya loh. Iya, nanya aja. Nanti, habis ini aku bertanya, Tad. Habis ini, silakan. Bentar, Tad, tunggu muncul, Tad. Biar agak seru-seruan dikit. Iya, mana dia nih? Dorti Simanjuntak ya. Terima kasih itu Dorti. Saya nggak silakan, ngerti Tad, 5 aja menit. kenapa harus tanding-tanding gitu. Nggak apa-apa, untuk Udahkah waktu 5 menit? timer. Sudah di atas itu ada 5 menit. timernya Tad. ya. Baik, framingan Bang Rudi ini banyak sekali. Bisa nggak membedakan bahasa dengan konsep? Kalau kita ya di dalam agama Islam itu, Bang Rudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan suara. Nah, sehingga manusia pun bersuara, memakai bahasanya masing-masing. Artinya, Tuhan semesta alam, bahasa manusia apapun dia paham gitu. Berbeda dengan Yesus, Bang Rudi, berbeda dengan Yesus. Kenapa saya bilang Yesus yang Anda tuhankan itu hanya paham bahasa Aramaik. Sisanya ya, seperti penulis Bible bahasa Yunani, Yesus itu tidak mengetahui, Bang Rudi. Mana ada Yesus bahasa Yunani di Bible? Nggak ada. Satu pun ayatnya nggak ada.
Mana ada Yesus berbahasa Yunani? Karena memang Yesus tidak bahasa Yunani dan tidak paham dengan bahasa Yunani, apalagi bahasa Indonesia gitu. Ya, perlu Anda pahami itu. Tuhan Anda berbahasa Aramaik. Yang dia paham itu bahasa Aramaik. Jadi dia bahasa Indonesia nggak paham gitu. Terus bahasa Inggris nggak paham. Adakah Yesus berbahasa Yunani sewaktu dia hidup? Adakah Yesus berbahasa Inggris waktu dia hidup? Nggak ada. Karena Tuhannya Bang Rudi hanya satu bahasa, bahasa Aramaik gitu. Nggak paham semua bahasa Bang Rudi. Nah, untuk masalah bahasa sorga, bahasa roh kata Bang Rudi ya. Bang Rudi, tolong contohkan bahasa roh nanti kepada saya. Karena kan semua orang mengerti kata Bang Rudi, bahasa roh itu. Jadi saya minta contohnya. Saya pengen lihat Bang Rudi berbahasa roh, apakah saya mengerti atau tidak nantinya. Kalau saya nggak ngerti, gimana dong? Berarti bukan bahasa roh. Artinya, penjelasan Bang Rudi tadi hanyalah sebuah asumsi. Jadi saya minta contohin bahasa roh itu seperti apa, karena semua orang bisa mengerti, kata Bang Rudi. Nah, berkaitan dengan bahasa Arab yang dipraming oleh Bang Rudi. Katanya bahasa sorga adalah bahasa Arab. Bang Rudi, Nabi kami itu berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Artinya penduduk surga itu ketika ibadahnya memakai bahasa Arab. Kalau yang terdahulu memakai bahasa kaumnya sendiri. Siapa saja di muka bumi ini yang beribadahnya memakai bahasa Arab, itu adalah salah satu contoh orang yang mengimani Nabi kami gitu. Yusuf ya. Ya. Bukan berarti di sorga sana harus memakai bahasa Arab. Ya betul kata Bang Rudi. Bahasa Arab itu belum ada. Nabi Adam apakah berbahasa Arab? Nabi Nuh berbahasa Arab? Nabi Ibrahim berbahasa Arab? Apakah nabi-nabi yang lain berbahasa Arab? Enggak. Artinya ketika Nabi kami diturunkan ya dengan memakai bahasa Arab, cintailah bahasa Arab itu karena tiga. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa penduduk surga. Artinya ketika mengikuti Nabi kami, memakai bahasa Arab, mengimani Nabi kami, artinya kami tidak kufur. Tidak kufur artinya mempunyai iman. Seseorang yang beriman, itu surga balasannya. Simple gitu penjelasannya Bang Rudi. Ya, berbeda dengan Anda. Satu gereja dengan gereja yang lainnya, itu berbeda-beda. Anda gereja Batak, Pantai Kosta, atau gereja Protestan. Ke HKBP itu udah nggak boleh Bang Rudi. Karena HKBP memakai bahasa Batak. Nah, kalaupun berbeda gereja Bang Rudi mau ke HKBP, itu memakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Sekarang yang saya tanyakan kepada Bang Rudi, ya konsep dalam ibadah Kristen, kenapa tidak merata gitu bahasanya? Coba kalau di Islam, itu merata memakai bahasa Arab. Sedangkan di Indonesia, gereja beribadah memakai bahasa Indonesia. Dan ke Cina sana, kalau masih memakai bahasa Indonesia, maka mungkin Anda akan dianggap orang sinting di sana gitu Bang Rudi. Karena apa? Orang Cina nggak paham bahasa Indonesia. Lalu konsep ibadahnya nggak teratur, nggak ada syariatnya, bingung orang semuanya. Apa yang dibaca kata orang Cina? Coba Islam ke sana, ke Cina, paham orang Cina apa yang dibaca? Oh ini bacaan Al-Fatihah, oh ini bacaan ruku, oh ini bacaan tasyahud akhir. Paham meskipun mereka kesehariannya berbahasa Cina, tapi bahasa ibadahnya itu satu, yaitu bahasa Arab. Lah di Kristen mana? Kenapa berbeda-beda seperti itu? Sedangkan Yesus berbahasa Aramaik. Yesus tidak bisa bahasa lain. Habis. Oke, Tat, makin seru aja nih, makin seru. Minum dulu, Tat. Minum dulu. Santai. Ya. Udah berapa botol habis hadapin saya, Bang Rudi? Bukan botol, setengah teko. Setengah dia belum sampai botol, setengah ini, seperempat baru. Oke, Tat. Kalau kamu katakan Yesus hanya tahu bahasa Aramaik, itu adalah satu kekeliruan, Tat. Karena di Alkitab kami, contoh di Markus 7 ayat 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari dalam diri anaknya.
Dari situ saja, Tat. Paham nggak kau dia orang Yunani? Masa dia bahasa Yunani, Yesus mengerti apa yang dimaksud ibu itu? Paham ya? Berarti Yesus mengerti dong. Kalau nggak lain diminta ibu itu lain yang dikasihkan Yesus. Kenapa harus dikatakan Syro-Fenisia? Itu untuk menunjukkan bahasa ibu ini juga bahasa Syro-Fenisia. Kemudian lagi dia bertemu dengan tentara Romawi. Dia bertanya jawab, kamu yang mengatakan itu katanya. Kan jelas semua Tat. Jadi Yesus ini bisa bahasa apa saja yang ada pada masa itu. Masa itu mereka di Yerusalem, pusat pemerintahannya, itu ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani dan ada bahasa Romawi sebagai penjajah. Kalau kelas Yesus jauhlah di atas Muhammad Tat. Baca tulis saja Yesus tahu, tentu dia mengerti tulisan itu. Makanya disalib Yesus dibuatlah 3 bahasa itu. Kan jelas orang membacanya mengerti. Itu mengenai bahasa yang dipakai Yesus. Kemudian kalau kami ibadah, saya kan sudah menjelaskan Tat, bahwa ibadah di kami mau apapun kami lakukan Tat, kami semua mengerti kok. Contoh, ketika orang umat Katolik di Roma berbicara bahasa Itali, orang Indonesia datang ke sana. Mereka tahu urutan ibadah itu Tat. Hanya beda translate. Ngerti kok Tat? Kalau di Katolik kan urutan ibadah ini sudah ada. Ya. Itu hanya translate. Translate-nya ini saja yang membedakannya. Contoh doa Bapa kami. Orang Indonesia berdoa Bapa kami yang di surga, orang Inggris berdoa Our Father which in heaven, dan orang Italia apa? Dalam ibadah itu hanya beda bahasa saja. Tapi mereka tetap tahu urutannya. Betul, kalau di aliran karismatik itu baru kacau beliau. Karena memang urutannya itu ganti-ganti terus. Kalau HKBP urutannya sama. Tata ibadahnya Tat. Jadi tidak ada masalah ya Tat ya. Dan Tuhan kami ngerti seluruh bahasa Tat. Kalau Allahnya kalian Tat, belum pernah saya dengar dia berbahasa Ibrani. Kenapa belum pernah saya dengar berbahasa Ibrani? Abraham aja diganti namanya jadi Ibrahim. Karena dia itu bahasa Abraham itu kan bahasa ke Ibrani-Ibranian. Dibuatlah ke Arab-Araban. Itu Tat, biar kau tahu. Buktinya apa? Kenapa Tuhan tidak menyampaikan di Quranmu dalam bahasa Ibrani ucapannya Musa? Buka saja Quranmu ucapan Musa bahasa Arab yang disampaikan Allah. Kenapa berbahasa Arab padahal Musa berbicara bahasa Ibrani atau bahasa Isa bahasa Aram? Kamu harus curiga dong Tab. Kan begitu. Oh Muhammad kan tidak tahu bahasa Arab, ya enggak masalah. Kan diucapkan, dia menghafalkan. Dilafalkannya contoh kalau di kami ada terjemahan ada 2 yang tidak dirubah, yakni Eloi Eloi Rabba Sabatani dan Elroy Laharoi, 3 ya. Laharoi, Elroy dan Eloi Eloi Rabba Sabatani. Di Al-Quran semua bahasa Arab. Tak satu pun bahasa Ibrani. Memang semua nabi berbahasa Arab. Makanya aku bilang Musa itu adalah Musa yang orang Arab, bukan Musa yang... Baik teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Firman Allah adalah kebenaran yang Allah nyatakan kepada umat manusia. Hal yang perlu kita ketahui bahwa Yesus adalah Sang Firman yang diutus oleh Allah. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk memberi dirinya sebagai kurban yang agung. Pengorbanan Yesus, darahnya yang mahal, menebus manusia dari kutuk dosa, kutuk kematian. Sehingga setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus, percaya kepada kebangkitannya, akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati. Shalom.